Halo guys, apa kabar? Langsung saja kita lanjutkan. Rilis Death Witch udah masuk ke episode 22. Bagi yang baru mampir, maraton dulu aja dari episode pertama biar paham ceritanya. Langsung saja, enjoy the story. Malam itu, Verlin diajak bapaknya untuk pergi ke ruangan rahasia yang dimana Verlin dilarang untuk dimasukinya. Isinya adalah peninggalan para leluhur, diperlihatkan isi dari peti-peti itu. Mayoritas adalah batu sihir. Lalu bapaknya Verlin menceritakan asal-usul keluarganya secara panjang lebar. Dan ternyata Agatha merupakan leluhur yang mendirikan keluarga Eltek. Dulu, leluhur keluarga Eltek adalah salah satu dari pelayannya Agatha. Dia melayani Agatha sebagai pengurus rumah. Karena Agatha sendiri dulu dia membeli banyak budak manusia untuk dipekerjakan sebagai pelayannya. Di saat kota suci Takuila hancur karena peperangan melawan iblis, mereka semua mengikuti Agatha. Tapi karena ada sergapan iblis di episode sebelumnya, Agatha lari ke hutan meninggalkan semua pelayannya. Leluhur Eltek sudah bersumpah setia untuk mengurus barang-barangnya Agatha. Jadi saat ditinggal Agatha dan lost contact dengannya maupun Federasi Penyihir, dia bingung mau kemana. Akhirnya lebih memilih menetap di tanah yang sekarang adalah Longsong Stronghold. Selama ini, penyesalan leluhur mereka adalah tidak mengembalikan barang milik Agatha itu. Jadi bapaknya Verlin mau ke Bordertown bersama Verlin untuk menemui Agatha sekaligus mengembalikan barang-barang punyanya itu. Sementara itu kembali ke Bordertown, Roland baru membuat pipa besar yang aneh. Dia memberikan kuis kepada semuanya untuk menebak fungsi pipa itu. Yang benar dapat roti es krim. Semuanya berpikir keras, tapi yang bisa menjawab adalah Tilly. Jawabannya, pipa itu merupakan bagian dari pemanas ruangan. Jadi, selama gak ada jendela terbuka, ruangan akan tetap hangat tanpa perlu memakai jaket. Hal ini sangatlah langka mengingat di abad pertengahan yang belum ada listrik. Keesokan harinya, Roland mengadakan kelas terbuka sekaligus mendemonstrasikan proses produksi nitrogen. Yang hadir di situ ada para petinggi dan para penyihir. Pertama, kimiawan KLCC menjelaskan teori singkatnya, lalu mulai praktiknya. Proses singkatnya awalnya udara dicairkan, lalu dipanaskan lagi. Karena titik didih nitrogen lebih rendah, maka nitrogen duluan yang akan menguap. Prosesnya dilakukan di dalam tabung besar. Agatha bertugas mengatur suhu dan Sylvie bertugas untuk mengawasi keadaan di dalam tabung. Lalu proses dimulai. Singkat cerita, nitrogen sudah dipisahkan ke dalam wadah. Pertanyaannya, bagaimana cara membuktikan kalau itu adalah nitrogen? 3 penyihir terpintar menjelaskan argumentasinya. Pertama, Tilly mengatakan caranya adalah dengan mengetesnya dengan potongan kayu yang terbakar. Karena api membutuhkan oksigen, kalau kena nitrogen maka akan mati. Kedua, Agatha, menurutnya caranya adalah didinginkan lagi, nanti akan mencair. Alasannya adalah nitrogen itu tidak berwarna. Ketiga, Anna, menurutnya yang harus dibuktikan adalah udara yang tersisa di tabung sebelumnya, apakah benar-benar oksigen. Perdebatan antara 3 penyihir terpintar menghidupkan suasana akademis yang Roland rindukan di dunia sebelumnya. Sementara para penyihir pemalas tidak mengerti apa-apa, seperti Klean, hahaha. Sementara para kimiawan malah makin menggebu-gebu mau melakukan eksperimen dengan oksigen murni. Sementara itu di tembok pertahanan, para penyihir melakukan kunjungan ke sana. Mungkin bosen diem aja di rumah kan? Lalu tiba-tiba dari badai salju ada binatang iblis neraka, Minotaur. Semuanya panik pada awalnya. Tapi melihat 152 mm Wither yang mengerahkan larasnya. Tembakan pertama meleset. Melihat itu, Ash dan Andrea bersiap-siap. Tapi ternyata tembakan kedua meriam itu sudah membunuh monster Minotaur itu. Hurrah!
Agatha yang baru melihat kedahsyatan meriam itu terkejut, padahal binatang iblis barusan merupakan jenis yang berbahaya. Dia bisa menghancurkan kota dengan mudahnya jika dibiarkan berkeliaran. Dan itu merupakan musuh yang kuat bagi para penyihir. Sekarang kayak semut dah. Jika sudah ada kemunculan binatang iblis itu, maka waktu peperangan besar akan terjadi kurang dari 5 tahun lagi. Menurut Agatha ini sudah sangat dekat. Sedangkan menurut Roland, nanti saat sudah waktunya, sumber daya dan persiapan perang pasti meningkat secara signifikan dibandingkan sekarang. Roland merencanakan membangun 2-3 kota ke depannya untuk suplai kebutuhan yang stabil. Juga mengisi seluruh tembok dengan semua persenjataan lengkap, jadi santai aja. Malamnya, Evelyn mendapati teman-temannya sedang bermain poker. Dia heran, padahal mau ujian, kok gak pada belajar? Biasalah pemalas, kayak kita-kita kan ya. Mereka bertaruh roti es krim yang akan didapatkan jika dapat nilai bagus saat ujian. Ini kayaknya pede banget dah, padahal ujian juga belum, pengen dapat nilai bagus tapi gak belajar. Singkat cerita, ujian pun tiba. Andreas sudah membayangkan es krim hasil taruhan semalam, lalu mulai mengerjakan soal ujian. Halaman pertama selesai dengan mudah, tapi pas masuk halaman kedua, makan tuh persamaan garis, langsung ngeblank dah. Menyeri contekan gak ada yang bisa diharapkan, mulai dari Nightingale, Evelyn, Maggie, apalagi Ash. Ya, otak-otot gak bisa diharapkan lah. Sementara itu, di penjara rahasia bawah tanah gereja, Uskup Maine sudah naik pangkat menjadi paus. Sekarang dia sedang mengunjungi Zero yang dipenjara dan habis dicambuk. Setelah kematian paus sebelumnya, Zero ini disiksa oleh paus Maine sebagai bentuk peringatan agar selalu taat dengan perintahnya. Kali ini Maine ke penjara untuk menyuruh Zero melaksanakan tugas. Tugasnya adalah pergi ke kerajaan Grey Castle untuk membunuh Timothy dan Roland. Tapi sebelum Zero mengiyakan, dia langsung mengeluarkan kekuatannya untuk menjebak Maine berperang di alam ilusinya. Sama seperti Gracia di episode sebelumnya. Maine sadar dia paham betul kekuatannya Zero, makanya dia selalu memakai batu dewa agar tidak terkena kekuatannya. Tapi sayangnya dia melupakan penyihir satunya lagi, yaitu Isabella, yang bisa menetralisir efek batu dewa. Maine menduga Zero mau balas dendam karena sudah menyiksanya. Jika Zero sudah membunuhnya, dia akan kabur dari penjara situ. Dan Maine menegaskan kalau seluruh personal kota suci Hermes gak akan membiarkan Zero kabur dengan mudah. Masih ada God Punishment Army. Dan jika Maine terbunuh, nanti basement tempat penjara ini akan runtuh dengan sendirinya. Tapi Maine salah sangka, ternyata Zero berniat untuk menggantikan Maine menjadi paus. Walaupun Zero menggantikannya, apakah para bawahannya akan terima? Kesampingkan itu, karena emang gak perlu kalau semua orang mengetahui Zero yang jadi paus. Dia bisa menyembunyikan diri di ruang rahasia. Dan mengingat paus sebelumnya juga sama, mereka menyembunyikan diri juga. Semua nggak perlu tahu sosok paus yang sebenarnya. Dan juga sedari awal, Zero ini nggak benar-benar ditahan di ruang bawah tanah. Lalu Maine tiba-tiba mengingat perkataan Paus O'Brien. Dia sadar kalau ini adalah pertarungan yang sudah disiapkan paus sebelumnya. Siapapun yang menang akan menjadi pemimpin gereja. Maine bingung dengan hal ini. Pada awalnya gereja didirikan oleh Federasi Penyihir. Jadi Paus O'Brien hanya membantu penyihir mendapatkan kembali haknya dalam memimpin gereja. Selain itu, jika Maine menang dalam duel ini, dia akan mendapatkan ingatan Zero selama 200 tahun. Lalu Zero membeberkan kelakuan Maine. Harusnya sebagai paus gereja harus siap dalam menghadapi perang besar melawan iblis. Tapi si Maine ini malah mempersiapkan armada laut dengan menyuplai kebutuhan ke pelabuhan kerajaan Everwinter. Sudah terbukti, Maine gak mau memenangkan perang besar melawan iblis. Sosok seperti itu gak cocok sebagai paus pemimpin gereja.
Main menjelaskan kalau perang besar itu gak mungkin dimenangkan oleh pasukan God Punishment. Sudah jelas, mendingan mundur. Kalau mau menang, harus gimana? Menurut Zero, perang besar ini bukanlah perang yang harus diikuti oleh penyihir saja, melainkan seluruh manusia. Maka dari itu, Zero berniat untuk memproduksi pil dewa sebanyak-banyaknya dan menyuruh semua orang, tidak terkecuali wanita dan anak-anak, untuk meminumnya dan menyuruh mereka melawan iblis. Ini si Men sama Zero sama-sama gila dah. Lalu mereka memulai pertarungannya. Main sempat unggul dengan menggunakan kabut merah yang biasanya digunakan iblis untuk bernapas. Itu bahaya jika dihirup penyihir. Tapi sayangnya Zero sudah menggunakan batu sihir dengan kekuatan angin, jadi bisa menetralisir kabut merah itu. Melihat situasi ini, Main berniat untuk menggunakan pil dewa. Tapi sebelum dia sepenuhnya berubah, Zero mengeluarkan senjata terkuatnya, yaitu pedangnya Alice, dan cerot. Duel telah selesai dengan kekalahan Main. Sekarang, Zero menjadi paus yang sebenarnya. Sementara itu, Verlin dan bapaknya sudah berada di hadapan Roland. Mereka mau bertemu dengan leluhurnya, yaitu Agatha. Sambil menunggu, Roland menjelaskan sistem pemanas baru karena mereka keringetan di dalam ruangan masih pakai mantel. Tak lama Agatha datang. Melihat Agatha, Verlin dan bapaknya langsung berlutut dan menyampaikan maksud dan tujuannya, jauh-jauh menemui leluhurnya. Tapi respon Agatha malah kecut. Dia masih membenci pelayannya dulu yang seenaknya mengambil barang-barang kepunyaannya, yaitu batu-batu sihir dan catatan penelitiannya yang ada di peti-peti itu. Sikap dinginnya Agatha membuat bapaknya Verlin shock. Dia nggak menyangka Agatha akan sangat membencinya. Mungkin adalah kesalahpahaman. Nanti Roland akan meluruskan kesalahpahaman ini ke Agatha. Roland lebih penasaran dengan barang-barang milik Agatha yang dibawa Verlin dan bapaknya ke sini. Barang-barang itu sangatlah banyak, ada puluhan peti, dan Roland juga sudah meluruskan kesalahpahamannya. Menurut Agatha, Verlin dan bapaknya ini nggak bersalah, melainkan leluhurnya yang bersalah. Dia mengelabui keturunan-keturunannya. Dan untuk isi peti-peti itu ada bermacam-macam. Salah satunya adalah Stone of Light atau batu cahaya. Jika dialirkan sihir, maka akan bersinar terang. Melihat ini, Roland sangat senang. Mengingat belum ada pengembangan lampu listrik, jadi akan sangat berguna batu-batu ini. Lalu Anna membicarakan tentang penemuan batu dewa besar di bawah tanah pada episode sebelumnya. Agatha menjelaskan kalau itu merupakan lokasi dibangunnya kota suci baru di atasnya. Alasannya untuk bisa meneliti hubungan antara kekuatan sihir dan batu sihir. Dan terungkap hubungan gereja dan Witch Federasi karena sama-sama mengeluarkan istilah kota suci. Selain itu, dalam produksi batu dewa yang awalnya besar kan harus dipotong kecil-kecil. Nah, pemotongan biasa itu nggak bisa, jadi harus menggunakan metode khusus, yaitu menggunakan darah penyihir atau darah iblis. Dan juga ternyata litbangnya Takwila meneliti bentuk-bentuk kekuatan sihir setiap penyihir sebelum awakening. Berbentuk seperti kabut, siklon, bola cahaya, api, dan lain-lain. Ini kayak yang dilihat Nightingale atau Sylvie ke dalam tubuh para penyihir itu. Singkat cerita, Sylvie menemukan ada kotak yang aneh di antara peti-peti itu. Pas diperiksa ternyata ada Sigil of God's Will atau sigil kehendak dewa. Roland heran melihat reaksi Agatha yang tidak biasa. Sebenarnya apa itu? Singkatnya, sigil adalah batu sihir yang dijadikan satu dan diedit fungsinya. Bisa disebut teknologi di penyihir lah. Dan Sigil of God Will ini adalah sejenis yang terkuat. Saking kuatnya bisa menghancurkan istana Roland sekaligus. Tapi energi sihirnya juga harus besar. Di zaman federasi dulu, hanya 2 orang petinggi federasi yang bisa memakainya. Anna mencoba mengalihkan sihirnya dan sigil itu langsung bersinar terang. Untungnya dihentikan sebelum meledak.
Sigil itu langsung diletakkan di aula, daripada nggak kepakai mendingan untuk mengukur kapasitas sihir para penyihir, kan lebih bermanfaat. Ada 4 batu sihir sebagai indikator jumlah sihir. Semakin banyak yang bersinar, maka semakin banyak kapasitas energi sihir seseorang. Contohnya Lightning, dia cuma bisa menyalakan 2 batu, sedangkan Maggie 2,5. Lalu tiba-tiba Pepper kesakitan, sepertinya dia mau mengalami awakening nih. Semuanya menyemangati dan menenangkannya. Di kantor, Pepper sudah menandatangani kontrak kerja. Sekarang dia sudah resmi bergabung dengan Witch Union. Pepper sangat senang dengan kehidupannya sekarang ini. Roland terlihat sedang membaca buku tentang sigil, sangat menarik. Walaupun Federasi dulu masih kalah melawan iblis walaupun sudah memakai banyak sigil, tapi menurut Roland ini adalah pengetahuan baru, sangat menarik. Terutama sigil yang berfungsi mengirimkan suara, itu sangat berguna karena sekarang belum ada pengembangan telepon. Walaupun jangkauannya masih belum bisa dibandingkan dengan telepon, ini sudah sangat berguna. Roland berencana untuk membuat menara penyihir sebagai tempat penelitian dan pembuatan sigil. Penyihir kuno dan menara mage terdengar sangat keren. Tapi Agatha nggak setuju, yang dia butuhkan adalah laboratorium seperti milik Kyle Sici. Alasannya itu dulu di kota Takwila tanah terbatas dan harus membuat menara, tapi di sini kan tanahnya luas. Ya nggak keren lah, tapi ya sudahlah. Semua bahan sudah siap untuk pembuatan sigil of listening. Nah, ini yang fungsinya kayak telepon ya. Tapi dalam pembuatannya membutuhkan darah dari iblis. Selama penelitian, Litbang Federasi atau Exploration Society menemukan perbedaan sifat darah dan daging penyihir, binatang iblis, dan iblis. Mereka itu memiliki sifat yang benar-benar berbeda dan fungsinya juga. Darah penyihir digunakan untuk membuat God Punishment Army. Darah diambil setengahnya dan dicampur dengan batu dewa lalu disuntikan ke tubuh manusia. Penyihir yang diambil darahnya biasanya yang sudah tua dan lemah. Dan mengingat jumlah pasukan God Punishment Army yang sekarang dimiliki gereja itu sekitar 500 sampai 1000 orang. Gak mungkin dong gereja mengumpulkan penyihir sebanyak itu dalam waktu singkat. Jadi mereka merawat anak-anak perempuan yang nantinya akan diambil darahnya jika ketahuan dia adalah penyihir. Sudah terbongkar kedok gereja, membuat Roland sangat marah. Padahal banyak banget penyihir dengan berbagai macam kekuatan di situ, tapi mati sia-sia. Ditambah lagi penyihir dicap sebagai titisan iblis, sangat tidak bisa dimaafkan. Ini gereja harus benar-benar dihancurkan. Cerita bersambung. Ya udah guys, gitu dulu aja. Makasih udah sering ngikutin ya. Sampai jumpa di next episode. Ciao.